Studio ini adalah milik seorang artis perempuan yang multi talenta di dunia acting, dan dia dulu mungkin kehidupannya ada di bawah, tapi sekarang bisa membuktikan dengan dia mempunyai bisnis yang lumayan sekarang mulai growing ya. Jadi aku sekarang mengunjungi studionya, yang dimana studio ini dibangun untuk 5 studio, dan dia masih muda dan dia juga sahabatnya Al Ghazali. Cuma dari kecil aku punya keinginan dalam hati untuk one day aku pengen bisa bahagiain mamaku. Di saat pertama kali mama bawa aku ke entertain, itu ditentang habis-habisan sama seluruh keluarga. Dan even orang-orang terdekat mama juga nggak ada yang dukung. Karena mereka sama, ngapain anak masih kecil di entertain. Jadi mama tuh single mother dari aku umur mungkin 4 tahunan. Dari umur 4 tahun sih, dari umur 4 tahun kan mungkin anakku masih kecil banget, jadi aku juga nggak bisa mengkontak ya. Maksudnya dari aku kecil emang udah terbiasa jarang berkomunikasi. Nggak ada sedikit pun kerinduan aku pengen juga nyenengin papa gitu. Mungkin yang paling aku inget banget waktu aku harus pergi casting iklan atau syuting iklan, aku lupa. Terus tiba-tiba lagi banjir gede banget tuh Jakarta tuh, aku inget. Nah waktu itu kan aku mungkin masih kecil ya, jadi banjirnya tuh sepinggang aku rasanya. Lo udah punya semuanya nih sekarang. Apa yang lo belum punya? Pasangan? Lo masih sama Farel gak sih? Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alelu TV. Aku sekarang berada di sebuah lokasi di mana studio ini adalah milik seorang artis perempuan yang multi talenta di dunia acting, dan dia dulu mungkin kehidupannya ada di bawah, tapi sekarang bisa membuktikan dengan dia mempunyai bisnis yang lumayan sekarang mulai growing ya. Jadi aku sekarang mengunjungi studionya, yang dimana studio ini dibangun untuk 5 studio, dan dia masih muda dan dia juga sahabatnya Al Ghazali. Kita masuk ya guys ya. Cantik banget nih anak soalnya. Permisi. Hai. Halo. Aku kasih mic dulu deh. Oh iya. Iya nih guys, jadi bintang tamunya adalah sahabat anakku, anak Al Ghazali, Natasha Wilona. Mereka sering pernah main series bareng ya. Iya. Dan Film bareng juga pernah. Main bareng, pergi-pergi bareng juga ya. Iya, sering lah pokoknya. Aku udah pernah film bareng juga, Bun. Iya ya. Series bareng. Terus juga beberapa kali misalnya ada proyek-proyek pernah juga kayak ketemu bareng gitu. Oke. Aku ini loh amazed dengan kamu yang punya studio apa nama I Will Network ya? Iya, benar-benar. Iya, Nanti jadi gue bakal kulik ya, tapi gue iya, pengen boleh. room tour lah. Boleh. Kita mau kemana dulu nih? Orang yang sukses nih guys, Wah, anak muda sukses yang kita harus gali seperti apa kehidupannya dia sampai di detik ini, dari mulai dulu susah sampai sukses. Ini mana dulu nih? Nah, sekarang kita ke sebelah sini aja dulu ya, Bun ya. Jadi Oke. di lantai bawah ini kita ada 2 studio. Oke. Ini adalah studio rumput-rumputan. buat Oh ini horor. Horor. Biasanya itu nanti dipasang lampu dan lilin, dikasih daun kering nih ya, background lantainya. Jadi ini karena aku tuh pecinta horor. Aku tuh suka banget film udah horor, thriller udah sukanya minta ampun. Makanya aku suka hal-hal yang berbau-bau mistis. Kenapa lo suka horor? Apakah kehidupan lo horor? Lo pernah ketemu hantu nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Iya, Apa yang nggak membuat mau lo ketemu pengen juga. senang horor? Curiosity-nya kali ya. Aku suka ada jump scare-nya, aku suka ada hal-hal yang bagi aku nggak masuk di akal tapi bener-bener terjadi gitu, kisah-kisah orang. Itu menurut aku menarik banget. Tapi kalau lo ketemu hantu, Nggak pingsan pengen, nggak lo? nggak pengen. Bakal pingsan nggak lo? Kayaknya sih ya, kecuali hantunya ganteng gitu mukanya. Tetap aja lo pingsan. Tiba-tiba lo nggak ada, tiba-tiba tung muncul walaupun ganteng pasti. Aku sampai pernah ikut penelusuran tahu beberapa kali. Terus ketemu. Kayaknya karena kata orang yang pinter-pinternya, aku tuh orangnya agak-agak cuek, jadi nggak berasa. Akhirnya aura peka aku nggak ada. Sama kok gitu. Aku Iya. juga sama. Padahal temen aku sampai kayak ada yang udah ditowel, ada yang udah sampai mau muntah-muntah. Aku kayak, kok gue dari tadi di sini, aku udah ngeliatin segala sudut yang gelap, nggak ada juga. Jadi kayak ya udahlah.
Kalau gitu guys, kita doain dia ketemu hantu. Ntar lo cerita sama gue ya. Aduh, Lo cerita sama anak gue juga ya. ngeri, nggak mau deh. Oke, ini berarti horor ya? Ini horor. Oke. Kalau ini buat yang olahraga, kita punya Olahraga. satu program, nama programnya itu I Will Get in Shape. Jadi kita di sinilah, daripada kita pindah-pindah set, kita set aja di sini. Karena lo seneng pilates, akhirnya lo bikin konten olahraga gitu. Yes, karena aku dari dulu pengen banget bikin konten yang jangan cuma entertaining, tapi harus ada yang bisa inspiring kayak nanti yang aku sama Bunda. Tapi juga harus ada yang tentang olahraga biar orang-orang tuh setidaknya walaupun mungkin kalian gak gitu suka nonton konten olahraga tapi belajar deh lebih hidup sehat dikit-dikit gitu. Gitu ya. Niat aku gitu sih, cuma semoga aja Jadi ya. lo menjaga supaya badan tetap fit gini, olahraga diet juga nggak? Kalau pilates kan lo iya kan lo punya bisnis usaha pilates kan? Kalau misalnya makan tuh aku lebih ke, aku agak-agak jarang banget makan nasi putih. Terus andainya makan nasi merah mungkin kayak 2 atau 3 sendok makan. Oke. Dan pagi biasanya aku makan oat doang sama jus. Terus aku nggak makan, aku udah hampir berapa tahun nggak makan gorengan sih. Gorengan kayak tahu tempe gitu-gitu. Hei, kamu yang bisa ketawa-tawa itu langsung tersindir dia. Pemakan gorengan langsung malu. Aku emang jadi dari situ, jadi aku berusaha untuk lebih healthier aja, tapi belum yang healthy banget. Oke, kalau misalnya lo masak segala sesuatu kayak misalnya sayur, kangkung terasi kan pakai minyak, makan nggak? Jadi mama tuh di rumah selalu masaknya kalau nggak pakai canola oil, pakai olive oil. Oke, aman kalau gitu. Terus mostly kebanyakan kalau nggak direbus cuma di grill. Jadi ya udah, jadi emang makanya makin less lagi gorengan. Bukan di grill tuh jelek arengnya ya buat cancer. Kan pakai yang teflon yang biar Oke, nggak iya. nggak yang kayak ayam bakar bener-bener gitu kan. Oke. Gitu. Jadi Jadi lo gue kayak bener-bener cuma jaga makanan ya. Soalnya kalau di rumah bagi mamaku makanan tuh nomor 1 katanya. Kan orang Chinese kita percaya ciapo kan, Ciapo, jadi ya. harus yang makanan yang sehat-sehat kalau kerjanya juga Lo berat. rajin makan ciapo lo ya? Mamaku rajin banget bikinin buat aku. Jadi kadang-kadang misalnya aku pulang syuting udah subuh atau misalnya begadang, itu udah di kayak apa sih ayam yang dicincang, dicampur rempah-rempah atau diambil darahnya doang, di steam berapa lama, direbus disuruh minum anaknya. Atau juga termasuknya seneng minum ayam yang rebus lama gitu loh. Mama selalu bikin sendiri, kalau nggak ntar dia masukin kayak kice atau apa gitu-gitu yang buat mata-mata. Terus nanti besoknya dia ganti lagi yang ini buat kayak buat buang angin, ntar besoknya dia bikinin lagi, tapi semuanya herbal kan. Besoknya dia bikinin lagi misalnya kayak ikan yang direbus pakai kunyit, nah airnya tuh diminum kayak gitu-gitu. Gue tanya, kalau lagi traveling lo diet juga nggak? Kalau traveling enggak, aku makan semuanya yang aku pengen makan. Temen dimakan? Oh enggak, paling anti MT ya, makan tuh. Oke. Nah sekarang gue penasaran pengen naik ke atas. Hai Bun, ini adalah studio aku yang ketiga. Tadi kan yang di bawah itu buat yang olahraga dan horor. Kalau ini nanti yang kita bakal syuting bareng. Oke. Itu buat konten podcast Oh. dengan nuansa cewek-cewek bingits. Oke, kenapa lo milih warna hijau ini? Karena aku milih warna yang belum kepake di warna lain aja sih. Pink udah, biru udah, makanya aku ambil hijau. Berarti lo orangnya colorful ya? Aslinya iya, kalau ini kelihatannya baju aku colorful banget. Cocok jadi anggota ratu. Oke, ini berarti podcast di sini kalau di bawah horor sama olahraga. Olahraga. Kalau ini ada 3 ruangan, 3 apa 4 ya? Ada 2 ruangan lagi, kita lihat ya. Ini ya, ini Nah, ada kalau yang host ini. room, ada artis. Oh iya, ini buat Stasiun ruang TV tunggu. aja nih. Ruang tunggu. Kita buat ruang tunggu. Boleh? Ya, jadi ruang tunggu ini biar artis-artis pada betah nunggu, adem. Oke, di Nggak sini. PW deh buat mereka duduk-duduk gitu. Iya, Atau entah makan, atau minum. Oh, di ruang tunggu ya. Karena di sini ada lemari-lemari, siapa tahu ada yang mau ganti baju, sama ada toilet dan shower. Oke, Jadi ada kalau tempat mereka mandi mau ya. mandi atau ya Emang misalnya ada yang pernah mau mandi di sini? kalau misalnya Tamu ya? lagi, aku sih belum pernah, cuma sejauh ini belum ada. Cuma kan takutnya misalnya kita lagi ada program yang challenge you kan, yang kayak challenge seru-seru. Misalnya kotor atau apa, dia bisa bebas di sini. Gitu. Sekarang kita ke sebelah yang sini. Ini ada 2 studio lagi karena kan aku tuh hobi banget make up sebenarnya. Anaknya lumayan feminim dan colorful. Makanya aku bikin studio yang khusus buat make up. Wah, pink banget. Tapi ini kemarin kita habis bikin konten buat 17 Agustusan, makanya jadi lagi di dekor-dekor gini.
Tapi emang konsepnya tuh pinky. Iya, aku suka pink seperti ini nih. Emang iya? Iya. Masa sih? Pink yang seperti ini ya, Iya, bukan iya. pink yang pink Barbie, yang pink muda, yang pink yang drag itu enggak sih. Aku emang Mendingan sekalian fuchsia kalau gue. aku suka banget warna pink. Jadi favorit color aku tuh pink. Makanya pas aku main nonton Barbie, aduh aku seneng ya ngeliat yang kayak film itu. Berarti lo tipenya seneng yang perempuan-perempuan ya? Iya, aku suka pakai rok. Jadi kalau tomboy bukan ya? Enggak ya? Sebenarnya aku nggak tomboy. Kebetulan aja dapat karakternya suka dapet yang kayak karakter bawa motor lah, tomboy. Padahal Enggak. aslinya anaknya yang kayak rambutnya panjang. Ke salon. Iya. Kuku patah. Ngomongin kuku tuh. Kuku Tuh, aku. kukunya warna-warni, ada yang pink, ada yang biru, ada yang ini, ada yang kan? ungu, kuning. Iya ya. Kuku patah. Perbedaannya kan, Iya, kuku iya. aja apa yang kayak warna-warni, Iya, ada iya, gambarnya. Biasa kan orang kayak French nail doang misalnya. Berarti lo kalau ke hutan-hutan tuh enggak ya? Liburan lo senangnya kemana? Aku lumayan suka alam sih sebenarnya, tapi aku lebih suka theme park atau wahana ekstrim. Aku lebih Misalnya suka kayak? aku suka kayak tempat yang banyak roller coaster, yang mainan-mainan gitu. Kehidupan kamu senangnya roller coaster atau yang komedi putar? Kalau kehidupan sih sukanya yang kalau bisa santai aja sih ya, kayak Komedi arum putar. jeram aja deh. Itu mah bukan santai, itu mah arum jeram itu berarti kayak ini roller coaster dong. Iya, Berarti begitu. siap-siap dengan hati yang sabar lo ya. Iya. Ah, ini biru. Kalau ini biru, jadi ini adalah ruangan buat program pertama kita. Jadi Oh, ini gitu. ruangan buat talk show yang ada gamesnya juga. Oke, Jadi oke. nggak se-intimate podcast, tapi ini lebih yang Iya, iya, bebas iya, iya. gitu. Ini warna juga aku suka biru-biru seperti ini, nih biru-biru muda, pink-pink muda gini. Ini Di udah sini sempet makanya dingin ngecat. saya. Kita Iya. podcast di sini aja yuk. Boleh. Ayo, Boleh ya? sini, Bun. Kita duduk Oke. di sini. Aku taruh tasku di mana ya? Ntar dulu. Boleh. Titip-titip. Ditip dulu. Jadi ini tuh Bun, udah sempet ngecat 2 kali. Pertama warnanya tuh bukan ini. Aha. Terus udah dilihat di kamera, wah nggak bagus. Akhirnya kita cat ulang ganti warnanya yang lebih bagus. Gitu deh. Oke guys, jadi ini benar-benar tadi udah keliling-keliling jalan-jalan ke studionya Wilona. Ini I will network. Network ya. Ini kan artinya bukti pencapaian dari seorang Wilona yang dulu mungkin kehidupannya masa kecilnya tuh hidup di gubuk, rumahnya kayu. Pokoknya secara ekonomi terpuruk, kesulitan biaya makan, sekolah, segala macam. Ini kan jumping banget sama kehidupan lo sekarang kan. Jumping banget ya, bener juga ya. Jumping kan? Iya. Oh, kalau disuruh balik ke masa lalu mau nggak? Enggak sih. Enggak Ya iyalah ya. Udah cukup sekali aja. Kayak bagi aku dan mama dan kakak aku, kayak kita bertiga udah ngelewatin masa yang bagi kita tuh nggak enak banget. Jadi nggak pengen balik lagi deh, udah cukup sekali. Tapi kan waktu pada saat lo masih kecil dan lo tinggal di rumah kayu, gubuk segala macam, lo pasti kan merasakan biasa-biasa aja, bukan merasa susah karena buat lo kehidupan normal adalah seperti itu kan? Aku nggak pernah ngerasa itu adalah hidup yang susah, karena dari kecil tuh mama selalu ngajarin buat bersyukur, karena masih banyak orang yang lebih susah pasti dibandingkan kita. Cuma emang aku tahu bahwa itu bukan kehidupan yang juga menyenangkan. Jadi makanya kalau disuruh balik lebih baik enggak. Pada saat itu lo merasa tuh hidupnya nggak menyenangkan nggak? Atau senang-senang aja? Kalau secara batin, aku ngerasa senang-senang aja karena maksudnya aku punya orang tua, punya kakak. Maksudnya kita keluarga harmonis yang kecil tapi saling sayang. Terasa happy. Cuma emang kalau secara ekonomis pastinya terasa banget lah perbedaannya. Kayak misalnya hal paling simpelnya banget, saat di sekolah anak-anak bisa beli buku baru atau seragam baru atau sepatu baru, ya udah kita pakai yang udah bekas-bekas dari kakak kelas, buku-buku bekas dari kakak kelas, atau enggak baju juga yang punya kakak kelas dikecilin aja. Jadi menerima sumbangan baju gitu ya, kita nggak saat itu nggak mampu beli baju sendiri. Mungkin di situ agak-agak kerasanya karena kan orang bisa mungkin beli misalnya pensil deh buat nulis, kita harus pakai sampai pendek banget sampai benar-benar nggak bisa dipakai, baru kita beli lagi gitu. Bagus tuh, hemat namanya. Iya. Boros. Nah, oke. Yang gue pengen tanya, pada saat lo tinggal di rumah gubuk kayu dan menurut yang lo ceritain di konten-konten lain, pernah ada bahwa peristiwanya bahwa lo emang tinggal di rumah kayu dan segala macam. Pada saat itu lo pengen jadi apa sih goalnya? Kan misalnya gini, kalau gue udah kecil udah jelas nih, gue pengen jadi orang kaya. Gue pengen jadi musisi gitu, gue jelas kalau itu goalnya emang udah gue bayangin aja gitu. Kalau seorang Natasha Wilona kecilnya pengen jadi apa? Kalau gede mau jadi apa? Anehnya aku waktu kecil nggak ada kepikiran mau jadi apa sih, Sama sekali. sama sekali. Jadi di pikiran aku cuma aku suka modeling, aku suka
berekspresi. Waktu itu aku belum tahu kan acting itu seperti apa, berekspresi, dan aku anaknya emang super aktif, ceria banget waktu kecil. Berisik deh anak-anak kecil yang nyebelin gitu. Aku tipikalnya yang kayak gitu. Terus kalau lewat depan gua, slepen, berisik sih lo. Tipikalnya yang kayak gitu. Misalnya ada tetangga nyebelin, aku bisa bodoh lu, pergi gitu. Oh gitu. Kayak gitu masih kecil. Terus yang kayak ada pohon mangga depan rumah bisa dipanjat-panjat terjatuh, nggak nangis gitu loh tipikalnya. Kalau gue jadi teman lo pasti gue kasih permen karet di rok lo. Emang kayak gitu. Jadi waktu kecil aku nggak punya kayak cita-cita buat sebagai profesi ingin jadi apa. Cuma dari kecil aku punya keinginan dalam hati untuk one day aku pengen bisa bahagiain mamaku seperti dia sekarang, membuat aku ngerasa hidup aku cukup dan bahagia. Bentar dulu, aku dari tadi ngeliat kamu manggilin mama, papahnya kemana? Kan mama sama papa udah pisah dari aku kecil. Oh. Jadi mama tuh single mother dari aku umur mungkin 4 tahunan. Sama papa sekarang gimana? Kalau aku sama papa sih ya, maksudnya aku tahu dia, aku tahu beliau, dan kayak misalnya aku lebih, jujur sebenarnya aku lebih deket ke keluarga papa ya, dari kakek, nenek, dan om-om aku. Cuma ya emang mereka udah tidak mempunyai hubungan lagi aja. Jadi ya namanya anak yang ikut aja lah gitu. Oke, maksudnya lo memang masih berhubungan dong? Sebenarnya berhubungan yang bener-bener kayak anak sama bapak tuh nggak terlalu sedetail itu sih. Maksudnya udah yang kayak lebih, aku menghormati dia, aku menghargai dia, cuma ya udah sebatas itu. Maksudnya nggak yang bener-bener kayak aku sama mama kan mungkin all the time berkabar and anything. Kalau ini nggak kayak gitu. Dari umur berapa tuh? Dari umur 4 tahun. Pisah dan lost contact. Ini bener-bener lost contact atau masih ada kontak-kontak dikit-dikit? Dari umur 4 tahun sih. Dari umur 4 tahun kan mungkin kan aku masih kecil banget, jadi aku juga nggak bisa mengkontak ya. Maksudnya dari aku kecil emang udah terbiasa jarang berkomunikasi, cuma aku deket sama papaku punya papa, sama kakek nenek opa aku. Berarti ya? Iya, sama opa-oma aku. Jadi ya berasa aja jadi kayak masih dalam satu family besar aja, cuma bedanya mungkin saat ini papa udah punya kehidupan sendiri dan keluarga sendiri, ya mama fokus sama aku gitu. Jadi udah berapa lama lo nggak kontak-kontakan? Kalau dihitung dari 4 tahun itu? Kalau enggak dong, kalau kontak-kontakan tuh sempet kok waktu kakek dan nenek aku meninggal, waktu almarhum nenek aku meninggal, itu kan sempet lah kayak ada, ya pastinya ada omongan dan lain. Dan itu kan belum lama meninggalnya, baru awal tahun ini. Oke. Karena emang aku deket bangetnya justru malah sama opa dan oma dari papa. Oke, berarti kamu tuh adalah sosok perempuan yang dibesarkan oleh ibu ya? Iya. Makanya dari tadi kok pilih-pilihnya ibu terus si mama. Bener. Aku lebih emang ke mama sih, soalnya ya itu aku bilang, mungkin kan kadang-kadang lelaki kalau udah mempunyai keluarga baru kan mungkin berbeda ya. Nggak ada sedikit pun kerinduan aku pengen juga nyenengin papa gitu? Enggak, soalnya dari kecil mama selalu bilang sama aku bahwa hidup harus terus berjalan. Seandainya saat ini papa udah dengan kehidupan dia dan juga udah bahagia, maksudnya nggak ada yang perlu untuk digangguin atau didemand gitu kepada beliau. Yang penting kamu tetap menghargai dia, tetap menghormati dia, ya udah. Karena sebagai anak pun juga aku sadar bahwa mungkin ada keputusan di antara orang tua yang aku nggak pernah tahu dan nggak mencoba cari tahu juga. Ya mungkin itu yang terbaik mereka kasih buat anak-anaknya. Aku jadi nguliknya di sini nih. Soalnya lucu ya, maksudnya ada kan misalnya kalau kayak anak gue cerai gitu, orang tuanya cerai gitu. Tapi kan hubungan masih terus ya gitu. Walaupun kita nggak satu rumah, kadang-kadang dulu yang tinggal sama gue gitu, terus tapi kan kadang-kadang gue juga tinggal sama laki gue gitu, tapi kontak tuh masih ada gitu loh. Iya, mungkin karena kalau yang aku lihat ya, aku sih, lo nggak pengen, maksudnya gue pengen deh pergi suatu saat, gue pengen berdua sama bokap gue ke luar negeri, just gue berdua, gue pengen kayak ada sesuatu yang hilang yang pengen gue balikin kembali ke dalam diri gue yang hilang itu gitu. kalau aku pribadi sih, aku nggak kepikiran ke arah sana ya. Mungkin karena secara batin tuh nggak sedekat itu ya. Nggak pengen lo mulai juga? Jadi aku nggak mau memulai. Cuma aku mengetahui bahwa dia udah punya keluarga lain. Dan aku ngerti juga bahwa nggak semua lelaki bisa membagi itu kan. Maksudnya, oh ini dengan mantan istri dan anak-anaknya, oh ini dengan keluarga barunya semua. Jadi ya, aku pun juga nggak menuntut untuk harusnya ada dong waktu kita atau gimana. Jadi ya udah, aku kayak mengalir aja gitu, kayak ya udah, gitu ya? Aku mendoakan yang terbaik buat beliau. Begitu juga kayak mamaku selalu bilang ke aku untuk tidak boleh punya perasaan yang nggak baik juga ke orang. Jadi ya udah, ikhlasin aja. Karena gimana pun juga kan pernah. Temen gue gini, dia juga sama kayak lo gitu yang jauh sama bapaknya. Suatu saat bapaknya sakit,
terus meninggal. Di situ dia menyesal. Seandainya gue dulu sering sama bokap gue, gitu. Jadi gue kayak akhirnya dia yang paling nangis kehilangan. Padahal dia jarang sama bapaknya dan dari kecil udah cerai kan bapak ibunya kan, dan dia jarang banget, bapaknya orang Jepang segala macam, dia orang Indonesia. Jadi akhirnya dia yang begitu bapaknya meninggal tuh yang dia menyesalnya kayak orang. Kalau aku sih, aku nggak tahu karena Belum ngalamin, belum ngalamin ya. Cuma untuk sampai ngerasa batin aku bener-bener sekehilangan itu, aku rasa pasti akan tetap berbeda rasa kehilangannya sama kehilangan mama sih. Karena kan sosok itu nggak bisa digantikan kan yang menemani dari kecil. Cuma pasti aku rasa semua anak bakal sedih gak sih kalau orang tuanya meninggal, even itu deket atau nggak deket. Karena kan kayak darah daging yang mengalir itu nggak bisa dibohongin. Karena ya itu mamaku selalu bilang bahwa mungkin dulu mama dan papa yang punya ya egois masing-masing keputusan itu. Cuma itu aku bilang, aku nggak pernah mempertanyakan gitu loh, yang kayak kenapa sih kita kok nggak pernah ya tinggalnya deket papa misalnya gitu, atau enggak kenapa sih kok papa nggak pernah ya datang ke kita. Aku dengan aku kita nggak pernah nanyain, karena dari kecil fokus kita cuma kayak fokus ke hidup kita, fokus ke diri kita, fokus kayak suatu hari nanti kalau kita bisa ngelakuin hal yang berharga, apa yang kita mau lakuin, oh kita pengen buat mama seneng misalnya, udah kayak gitu aja, sesimpel itu. Makanya jadi kayak ya, mungkin karena itu kali ya, aku pun juga nggak pernah tahu alasan pasti untuk kenapa ya aku nggak punya perasaan pengen begini, pengen ajak apa atau ngapain. Karena dari kecil udah terbiasa kayak gitu, dibentuknya untuk fokus dengan kehidupan sendiri gitu. Oke. Nah, kita balik lagi bahwa seorang Natasha Wilona pernah susah lah hidupnya ya, masa kecilnya gitu. Pada saat lo pindah di Jakarta, pernah nggak lo ngerasain ini susah banget di gue di Jakarta nih? Lo pindah kan? Oke. Apa sih yang peristiwa apa yang di Jakarta yang susah menurut lo? Paling susah banget sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian yang maksudnya mungkin lumayan berat ya buat anak-anak seumur aku saat itu. Cuma mungkin yang paling aku inget banget waktu aku harus pergi casting iklan atau syuting iklan, aku lupa. Waktu aku udah mulai casting iklan, terus tiba-tiba lagi banjir gede banget tuh Jakarta tuh, aku inget entah 2008 atau 2009 aku lupa, yang banjir seluruh Jakarta. Kelelep lah Jakarta pokoknya ya. Nah waktu itu kan aku mungkin masih kecil ya, jadi banjirnya tuh sepinggang aku rasanya. Mungkin kalau orang dewasa mungkin sepaha gitu ya. Itu aku inget banget, aku sama mama harus pergi. Umur berapa waktu itu lo? Mungkin 8 tahunan. Wah masih kecil ya. Jadi akhirnya kita harus pergi ngelewatin banjir dulu nih basah-basah. Setelah itu cari mobil korban banjir untuk bisa nebeng sampai cari ke permukaan yang udah nggak banjir. Habis dari sana siram-siram pakai air, lap-lap pakai tisu, langsung buru-buru cari ojek buat berangkat demi pergi ke satu iklan itu doang. Sampai di sana udah yang kayak wah lelahnya, berangkat dari jam berapa jam kemudian baru nyampe di Jakarta doang. Terus habis itu selesai dari situ ternyata syuting, itu kalau saya syuting iklan deh. Syutingnya pokoknya selesai pagi, pas malamnya tuh belum surut juga tuh air. Jadi ngelewatin jalur itu lagi malam-malam. Sampai bisa nyampe ke kos-kosan. Itu menurut aku yang paling waktu itu bagi aku udah aku stres banget karena banjir tuh kan di otak aku ada kayak ada kencing tikus lah, ada kecoa atau ada apa lagi terbang-terbang atau lagi berenang-berenang. Aku udah stresnya ke arah itu banyak binatang nih. Terus mamaku kayak ayo kita bawa ransel jalan berdua gitu. Terus ya untungnya ada mama sih, jadi kayak aku ngerasa naik ojek berarti ya? Akhirnya naik ojek dan menaiki truk-truk bala bantuan. Di mana sih lokasinya waktu itu? Aku lupa deh lokasi di mana, tapi itu ngontrak berarti ya? Jakarta. Aku dulu ngekos sama mama. Oh ngekos, oke. Kita jadi dulu pertama kali nyampe di Jakarta kan belum punya uang buat ngontrak rumah, jadi ngekos dulu. Terus pernah juga tidur di rumah teman mama 2-3 hari gitu. Habis itu ngekos, habis itu di kos-kosan ternyata badan aku sama kakakku penuh biang keringet karena kepanasan. Terus nggak ada kipas angin kan. Dan Jakarta panasnya gitu kan ya. Ya udah akhirnya coba ada ngumpulin biaya segala macam, akhirnya bisa ngontrak tuh. Dari ngontrak itulah baru mulai pelan-pelan terus punya kayak goals hidupnya pelan-pelan diangkat gitu sama Tuhan derajatnya. Oke, lo bilang goal. Begitu sampai Jakarta, goal lo apa? Begitu nyampe Jakarta, aku bilang sama mama, aku pengen banget bisa fokus di entertain. Fokus di entertain tuh zaman dulu kan kita tuh fokus di entertain tuh maksudnya adalah acting atau bener-bener casting gitu kan di pikiran, karena belum ada sosmed kan. Jadi aku bener-bener yang kayak, aku mau coba casting, akhirnya mamaku anterin casting PH segala macem.
ikut casting iklan. Pernah aku casting iklan 3 bulan, casting 3 bulan nggak dapet apapun. Oke. Terus coba casting sinetron, sampai akhirnya bisa main FTV. Waktu itu masih FTV zaman anak-anak dulu. Main 10 judul, kayak gitu-gitu deh ngalaminnya. Oke, dan akhirnya lu bisa punya uang, akhirnya bikin usaha-usaha. Iya, usaha. Atau apa yang membuat lu pengen akhirnya, gue pengen bisnis aja deh. Karena gue denger lu pengen agak lelu nih, agak mulai pengen menurunkan waktunya di dunia entertainment, agak nggak kayak dulu yang gila-gilaan kerja gitu. Mungkin karena satu aku ngerasa fisik juga ya. Karena dulu kan aku tuh sinetron hampir 8 tahun lebih nonstop. Bener-bener nonstop. Judul satu belum kelar udah ada judul baru gitu. Itu dari aku SMP kelas 3 sampai aku udah umur 21-an. Makanya pas aku sekitar 2020 kemarin aku memutuskan buat kayaknya aku pengen lebih banyak pengembangan diri dan waktu bersama keluarga deh. Dan itu time yang missing. Kayak time yang missing itu dalam arti aku tiap hari sekolah dan syuting. Jadi waktu aku bersama keluarga tuh kayak berapa sih bisa dihitung pakai paling sejam, nggak nyampe gitu dalam sehari. Dari situlah aku berfokus untuk kayak oke, aku cuma pengen series dan film, dan seandainya misalnya ada tawaran untuk TV pun aku maunya yang kayak per seasonal aja, misalnya 20 episode, 30 episode yang simpel-simpel, supaya selebihnya aku bisa gunain waktunya buat ngelakuin passion aku yang lain. Karena aku juga orangnya nggak muluk-muluk sih. Bagi aku 8 tahun lebih nonstop syuting sinetron juga aku ngerasa udah cukup gitu. Dan jadi bosen nggak? Kalau bosen sebenarnya enggak sih, karena kita kan syuting tuh iya sama lah kayak misalnya Bunda Maya passion musik, jadi ngelakuinnya happy kan. Sebenarnya syuting juga happy, ketemu teman-teman baru, kru-krunya juga asik. Cuma ya gitu, ada waktu yang dikorbankan, banyak waktu yang dikorbankan, waktu bersama temen, keluarga. Jadi kan duitnya banyak. Iya, memang sih kekumpulan lumayan. Makanya kan aku bilang saat aku ngerasa udah kekumpul cukup, ya udahlah aku coba yang hal-hal baru. Oke. Nah, perpindahan dari dunia entertainment kemudian lo menjadi entrepreneur sekarang. Lo kan sekarang ada skincare, ada restoran, sampai bikin networking ya? I will network. Network, oke. Bikin studio-studio banyak gini. Siapa sih sebenarnya yang menginspirasi kamu untuk dari entertainment ke dunia yang entrepreneur ini? Gak ada sih sebenarnya. Atau gue pengen coba yang baru lagi yang lain deh gitu? Iya, bener-bener pikir mau nyoba aja. Gitu ya? Lebih ke aku bikin I Will Network karena aku tuh udah punya YouTube channel yang saat itu udah 6 juta subscriber, tapi akunya udah nggak kepegang untuk nge-vlog setiap hari. Akhirnya aku bikinlah I Will Network supaya isinya tuh bisa semua teman-teman aku berkarya dan orang-orang baru, talent-talent baru bisa juga bersinar. Terus aku bikin usaha yang kayak make up atau misalnya restoran atau tempat pilates, itu adalah usaha yang emang aku lakuin, emang aku passion. Jadi aku tuh nggak bisa buka usaha yang aku nggak suka. Misalnya aku diajak buka lounge, aku nggak suka nongkrong, ngapain aku maksain, ya kan? Kalau gue seneng tuh yang lounge. Begitu juga misalnya aku bikin usaha kayak tempat pilates, karena I've been doing pilates for almost 3 years dan aku udah ngerasain benefitnya buat badan aku, makanya aku buka karena aku juga paham. Dan aku ngelakuin itu setiap hari ke sana. Terus aku buka make up karena aku suka banget make up, aku cewek banget kan anaknya. Cewek banget, Aku bisa tipikal yang pergi ke Sephora tuh 3 jam di sana betah. Oh kalau gitu gue juga. Aku tapi bukan untuk gue seneng make up. Ntar kalau habis gue nyoba warna baru lagi apa ya gitu loh. Itu dulu zaman gue manggung ya. Kalau aku suka banget, aku bener-bener suka banget kayak bener-bener tipikal yang aku bisa kayak mempelajari memang walaupun aku nggak belajar kayak ini formulanya apa, ini warnanya apa, so aku coba-coba, aku betah nyobain semua di sana. Oke. Sampai kadang-kadang mamaku udah yang kayak. Berarti karena hubungan lo punya makeup line ya? Iya. Sama kayak aku buka restoran karena restoran ini aku hobi makan kan sebenarnya. Tapi restoran ini itu tuh adalah steamboat fish pertama di Indonesia. Dimana biasanya steamboat kita tahu kayak selalu beef, something like that. Ini ikan. Supaya agak balance ke healthier-nya lah. Ikan hiu? Oh bukan. Ikan paus. Ikan normal. Terus lebih ke arah sana, makanya aku akhirnya buka. Dan ini pun juga aku nggak buka dari nol. Ini sebenarnya kita beli franchise dari Malai, dia udah gede di Malai. Kayak gitu, makanya aku tuh nggak bisa buka usaha kalau cuma ikut-ikutin tren. Jadi aku selalu kayak bukanya tuh bener-bener aku lagi pengen buka apa yang aku suka ya baru aku buka gitu. Iya. Kepegang tuh semua sama kamu? Atau ada partner yang memang ahlinya? Aku semua usaha aku punya partner. Oke. Punya partner. Ya walaupun gitu makanya suara hilang-hilang dikit. Itu kadang-kadang aku nggak tahu. Banyak kan perform nyanyi?
Kayaknya kebanyakan kayak aku tuh kadang-kadang jam 1. Tanya ya teman-teman yang di I Will, karena aku jam 1 pagi, lagi waktu awal-awal merintis, aku bisa masih ngechatin mereka untuk ngebahas kerjaan. Untung orang-orang yang di sini juga kuat mental. Aduh nih bos gue jam segini masih pegang HP aja. Aku begitu tiba kayak, Jo kamu ini ya gini. Dan aku tiba-tiba ke teman aku Rian kayak, Rian kita harus ini loh ini. Coba deh cross check gini. Terus jam 1 aku masih melek begitu pegang HP. Iya. Kesini, mamaku yang suka kayak ngomelin kayak, udah waktunya istirahat jauhin HP, jangan lihat dulu kerjaan besok lagi. Anaknya workaholic gitu. Nggak bisa diam ya. Nggak bisa diem bun, makanya aku kayak, bagi aku satu-satunya momen aku diem cuma pas aku lagi liburan. Makanya mamaku selalu set untuk liburan setahun 2 kali. Karena saat aku liburan, misalnya aku kayak nanti aku mau Kanada trip nih misalnya sama keluarga, pasti aku nggak banyak megang HP karena fokus aktivitas. Aku pasti nggak banyak pegang HP, pegang kamera nge-vlog. Enggak juga enggak ya? Enggak. Oke. Jadi emang bener-bener ya udah emang liburan gitu santai. Nah, lo udah punya semuanya nih sekarang. Apa yang lo belum punya? Pasangan? Ya? Lo masih sama Farel gak sih? Udah enggak dong, udah putus ya? lama itu. Berarti yang kemarin ketemu lo konten tuh ya? Emang temenan, karena kita tuh walaupun udah putus tapi kayak masih sahabatan lah. Karena kan juga Farel anak yang baik kan, jadi kayak nggak menutup kemungkinan untuk tetap bisa bikin konten bareng atau kadang kerja sama bareng. Jadi ya udah masih kayak gitu. Ya, gak tahu ya, kayaknya gara-gara lagi sibuk kerja, belum terlalu terfikirkan untuk kayak cepet-cepet cari pacar mana nih, ke pacar gak ada, atau cepet cari suami nih mana nih, kayak belum sih. Kayak kalau punya suami enjoy. pengen kayak gimana tipenya? Kayaknya semua cewek normal-normal gak sih, yang penting dia baik, dia bertanggung jawab, dia juga pekerja keras, dan dia punya prinsip yang kuat. Ya, setia tuh kan kata orang, kita berharapnya setia ya, cuma kan Indian kita nggak pernah tahu lelaki seperti apa ya. Makanya kalau kata orang-orang yang udah berhasil belasan tahun bertahan di hubungan, katanya udah lebih baik nggak usah terlalu, kan kayak anak muda zaman sekarang tuh seringnya kayak pengen tahu sedetail mungkin isi HP, isi dompet, atau orang ini ngapain, bener buat lo tuh kalau misalnya lo ngoprek-ngoprek pasangan punya handphone, pasangan punya laptop, email segala macem, buat lo tuh ganggu atau enggak? Buat aku ganggu banget, karena dari kecil aku udah ajarin aku untuk jangan begitu. Makanya kalau orang begitu ke aku ngerasa terganggu. Karena bagi aku ya udah privasi harus tetap ada kan. Iya. Jadi kayaknya sih mungkin nanti lah, mungkin kalau udah lebih settle dikit, mungkin baru mulai kayak kalau ada cowok yang tiba-tiba Natasha Wilona, saya pengen ngelamar kamu, lo nggak usah kerja lagi, gue provide semuanya, lo mau nggak? Sebenarnya lo kan nggak bisa diem nih. Nggak mau sih. Tuh nggak mau guys. Bocah-bocah mau deketin Natasha ya, tetap ya boleh kerja ya. Aku mau tetap harus punya karir dan pekerjaan aku sih, soalnya ya. Oke, kalau gini, sinetronnya udah nggak boleh lagi, tapi bisnis boleh. Kalau itu masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa ya? Masih nggak apa-apa. Yang penting maksud aku nggak yang aku bener-bener diem aja jadi berumah tangga. Nggak bisa lo ya. Karena kayaknya aku ngerasa anak-anak muda makin kesini tuh, maksudnya banyak gen milenial, apalagi nanti yang udah di atas aku lagi nih, pasti tuh mereka bakal di atas tuh lebih tua apa lebih tua? Maksudnya yang di atas kayak misalnya gen alpha, gen z gitu-gitu, itu pasti udah lebih yang, maksudnya nikahnya makin mundur atau enggak mau nikah gitu. Ada kan beberapa yang memilih untuk nggak mau nikah, ada juga beberapa yang memilih untuk child free bahkan. Cuma kalau aku masih enggak sih, aku masih tetap pengen punya anak, pengen nikah. Cuma maksud aku pasti lama-lama tuh pola pikirnya bakal bergeser pelan-pelan. Iya. Cuma kalau untuk aku saat ini, aku ngerasa bahwa cewek tuh harus punya karir atau pekerjaan setidaknya. Nggak boleh bener-bener nol aja. Iya, karena kan kita nggak pernah tahu bahwa pasangan kita tiba-tiba meninggal atau ninggalin kita. Iya, amit-amit yang ke arah sana. Cuma mungkin menurut aku lebih dihargain juga nggak sih sama keluarga suami, sama suaminya juga. Tergantung pasangannya. Kalau pasangannya ternyata dia memang kaya banget, jadi udah aku provide kamu lah. Semua keluarga kamu minta apa aku bayarin. Dia tetap pengusaha tambang yang kaya banget itu kan. Tapi apa-apa harus sesuai kemauan dia, ngikutin. Nggak juga, dia nyantai aja gitu. Ya, kalau itu berarti aku dapet yang bonus, dapet jackpot ya. Ya gitu. Tapi kan menjadi ibu rumah tangga ya gitu. Tapi kamu ngapain aja boleh, mau traveling aku provide. Mama kamu mau ikut, ayo gitu. Itu pilihan yang sulit ya kalau saat ini ya. Pilihan yang sulit karena bagi aku juga bisa memprovide diri aku dan juga keluarga aku sebenarnya. Jadi iming-iming itu tuh enggak terlalu yang menjanjikan kemewahan kan banget. Kalau tiba-tiba udah aku provide semuanya nih. Kamu mau minta apa? Mau berlian di bawah lahar ada.
Mungkin kalau mungkin aku udah lebih mature atau mungkin udah umur 30 ke atas, mungkin aku akan berpikir lebih berbeda ya. Karena mungkin sekarang dulu di tahap yang gue pengen nyobain ini ya. Gue masih seru-seru penasaran pengen kerja ini, pengen kerja itu kan. Bener, ditambah aku selalu berpikir banget dari dulu masa muda tuh cuma sekali. Saat nanti aku udah bertambah usia, secara fisik pasti juga udah berbeda kemampuannya dan ya energinya. Terus kedua juga pasti udah, itu makanya ada lagu kan, takut tambah dewasa ya kan, karena pasti pola pikirnya udah berubah lagi, sangat berubah. Nah makanya maksud aku lebih enjoy untuk saat ini, live my life to the fullest as a young girl aja gitu, sebagai cewek masih muda. Karena kalau aku udah berpikir seperti yang udah lebih jauh dari aku secara usianya, pasti kan mereka udah mikirnya udah segala hal yang ada yang mereka udah pernah alamin, asam garam kehidupan dipikirin. Kalau kayak masih seumuran aku kan masih bener-bener fresh yang kayak mikirnya, oh waktunya kerja, waktunya main-main, waktunya sama keluarga, waktunya pacaran, belum terlalu mumet gitu loh. Iya. Aku gitu sih. Oke, seorang Natasha Wilona pernah ada di posisi yang sedih banget gak? Sedih, parah, rah. Sedih banget sih. Kalau ada yang meninggal, bagi aku sedih banget tuh itu tuh. Gitu ya? Iya, siapa yang pernah meninggal yang lo kehilangan banget? Waktu kakek aku meninggal sama nenek aku meninggal tuh aku sedih banget. Yang kayak nginget aja nangis, ngomong aja nangis, sampai kayak aku ngerasa wah ternyata hidup ini singkat banget ya. Kayak aku ngerasa banyak hal yang belum aku lakuin aja belum sempet gitu loh. Itu tuh paling bagi aku sedih. Anjing aku meninggal aku sedih. Aku jarang sedih gara-gara manusia. Maksudnya, jangan gitu. Saya secara pengalaman aku sejauh ini ya, Iya. aku jarang banget sedih yang gara-gara misalnya pacar atau gara-gara temen, hampir nggak pernah malahan. Karena aku selalu tipikal yang kayak udara dingin. Enggak, aku pikirannya tuh cuek Jangan banget. perasaan dia. Aku cuek banget bun, aku tipikal yang okay. temen-temen aku aja yang bener-bener sahabat sama aku udah lama, mereka sampai pernah nanya, kenapa sih gue nggak pernah ngeliat lo sedih atau nangis deh Will? Sampai mereka nanya, sampai aku kayak, ya gue juga nggak tahu sih, tapi menurut gue hal apa ya yang harus gue bener-bener nangisin banget sampai membuat gue ngerasa hidup gue sangat-sangat sedih dan menyedihkan. Saat ini gue nggak ngerasa di tahap itu. Misalnya kayak aku baru putus lah, atau aku misalnya, karena aku sama keluarga kan harmonis kan, jadi aku nggak pernah ada problem dalam keluarga yang membuat aku nangis juga. Misalnya aku berantem sama ada temen kayak, atau misalnya dalam kerjaan atau apa, aku nggak yang sedih atau nggak nangis. Malah aku lebih ke fight gitu, berjuang gitu. Makanya ntar teman-teman aku yang di sekitar aku suka yang kayak, kok lu nggak pernah sedih sih, lu flat banget deh, nggak pernah ini deh, maksudnya kayak gini aja. Terus aku bilang ya, terus gue harus gimana dong, masa gue harus pura-pura gue sedih banget guys, gue udah kayak gini. Kalau aku nggak sedih, masa aku fake karena aku harus sedih. Ya aku mungkin sedih dalam arti kayak, oh iya ya putus, tapi ya udah mau gimana, lebih ke arah sana. Oke. Tapi kalau nonton atau tentang anjing atau apa, aku nangis. Lu pecinta anjing ya? Lumayan. Berapa banyak anjing lu punya? Yang dulu aku udah pernah punya beberapa, coba udah pada meninggal. Sekarang ada punya satu di rumah. Satu aja ya? Oke. Berarti lu dalam kehidupan lo udah 20 sekian tahun ini pernah gagal nggak? Gagal dalam apa? Ngapain? Kalau karir mah kayaknya udah pasti jatuh bangun sih. Yang paling ngenes? Aku pernah casting di beberapa PH. Yang bahkan mungkin sekarang PH-nya malah pakai aku gitu ya. Kayak event nggak dilirik, kayak event aku kayak nggak di record deh. Aku casting. Padahal aku udah nunggu lama banget, terus kayak halo nama saya ini, tapi aku tahu nggak di record, ya udah apa. Atau mungkin juga filenya udah nggak tahu ditaruh kemana. Terus juga ya mungkin yang aku jatuh bangun tuh dalam artian kalau bagi aku jatuh bangun kan ya ada saat-saat nggak selalu dapet dan nggak selalu di atas ya. Terus misalnya kayak aku bilang, aku pergi casting iklan, puluhan iklan dalam 3 bulan, gak ada satupun yang event masuk nominasi aja enggak gitu. Ditelepon aja enggak buat datang workshop. Lebih yang ke arah sana sih. Kegagalan lu baru di arah situ ya? Ke arah situ, karena untungnya banget, aku sih puji Tuhan banget sejauh ini, karya-karya yang aku bikin, misalnya dari sinetron atau film, belum pernah ada yang super hancur banget atau gagal sih. Maksudnya Tuhan masih kasih yang baik gitu. Semoga aja enggak ya. Tapi seandainya ada pun ya harus prepare kan. Cuma so far sih belum. Jadi makanya aku bilang aku nggak bisa relate ke arah kegagalan tuh. Ke arah yang misalnya aku ngeluarin sesuatu flop atau misalnya hancur atau nggak disukai zong orang gitu ya. atau zong.
karena sejauh ini masih yang lebih ke arah sana. Oke. Tips sukses ala seorang Natasha Wilona. Sebenarnya aku nggak ngerasa diri aku udah sukses sih ya. Tapi kan lo punya usaha banyak nih sekarang. Atau belum merasa kalau gue kan merasa bahwa gue beruntung sih. Gue pintar banget enggak, tapi gue beruntung. Itu gue. Kalau Natasha Wilona, aku ngerasa kayak kalau aku gara-gara kerja keras sih. kerja keras. Aku nggak percaya. Aku percaya sama kuasa Tuhan. Tapi aku percaya kesuksesan bukan cuma dari beruntung atau luck, tapi dari kerja keras. Banyak orang kerja keras, tapi nggak beruntung. Berarti kurang keras Kalau kita mungkin, kalau aku ngerasa bahwa mungkin kerja kerasnya orang itu tiap hari kerja keras nih. Sama gue kayak gue banyakan di rumah, tapi kayak rezekinya kebanyakan gue ya. Ngerti gak? Itu yang menurut gue beruntung gitu loh. Bernasib baik gitu. Kalau aku dari dulu dalam hidup aku cuma percaya 3 hal sih kesuksesan aku tuh. 1, karena kuasa Tuhan. Karena aku percaya bahwa aku bukan yang terpintar dan tercantik, tapi Tuhan memberikan banyak kebaikan ke aku. Kedua, karena kerja keras, karena aku mengalami proses yang tidak instan dan mengalami masa-masa yang belum ada era digital yang enak banget kayak sekarang. Jadi aku tahu betapa kerja keras itu dibutuhkan, kalau nggak dipandang. Terus yang ketiga, aku percaya berkat dukungan dari orang-orang support system kita. Karena kita makhluk sosial, kita nggak bisa bener-bener sendirian dan do everything completely successful kan. Dan beruntungnya aku punya dukungan dari keluarga dan sahabat yang maksudnya sejauh ini positif dan suportif banget. Siapa yang paling di luar mamah tadi ya, yang paling mendukung lo tuh, paling ngebus kamu untuk lo sukses, harus ayo gini, ayo gitu? Ada nggak di luar mamah? Kakakku, bahkan dia juga sekarang jadi manajer aku juga. Dan walaupun dia jauh, ada di sini sekarang? Dia kan di Kanada. Oke. Jadi kakakku sih, dia yang lumayan, karena dia tuh lebih pinter dibandingkan aku. Dia pinter banget. Jadi kayak cowok cewek nih kakaknya? Cewek, oke. Jadi banyak hal tuh dia memberikan pandangan dan membantu aku untuk menemukan sesuatu gitu. Itu aku bilang, untungnya aku punya support system. Untungnya aku punya circle tidak terlalu besar, tidak terlalu yang heboh dan terlalu hedon banget. Orang-orangnya biasa-biasa aja, sederhana aja sebenarnya, tapi aku ngerasa udah cukup dan happy bersama mereka. Itu sih untungnya. Dari kehidupan Natasha Wilona yang dulu, mungkin kita ulangin lagi ya. Ini kan aku pengen menggali kisah sukses kamu ya kan. Kamu kan ada pernah di bawah. Titik balik apa, turning point apa yang membuat kamu ingin merubah hidup kamu? Mungkin ada 2 ya. Yang pertama, ini nggak terjadi sama aku tapi aku tahu. Karena mama kan waktu kejadian itu ada di situ dan aku mendengar juga. Di saat pertama kali mama bawa aku ke entertain, itu ditentang habis-habisan sama seluruh keluarga. Dan even orang-orang terdekat mama juga nggak ada yang dukung. Karena mereka sama, ngapain anak masih kecil di entertain, ngapain jadi artis. Ditambah kan mostly kita tahu lah kalau dari keluarga Chinese mereka berharap anak-anaknya kan usaha. Iya kan. Terus mama tuh ngeliat passion aku dan fight for my passion. Itu ya akhirnya aku lihat kayak gila. Mama aja bisa sebegitu yakinnya sama diri aku. Masa aku nggak yakin sih sama diri aku sendiri? Walaupun saat itu aku sadar bahwa di entertain aku adalah kaum minoritas. Terus ya itu yang pertama, itu yang karena waktu itu aku masih kecil cuma aku mendengar dan aku melihat mama kayak tetap mau fight aja deh, kayak kalau itu yang anak suka, itu yang anak yakinin, lakuin. Cuma mama emang bilang ke aku bahwa saat udah terjun jangan setengah-setengah jangan bikin kita semua malu. Istilah kata perjuangan ini jangan sampai jadi sia-sia. Jadi aku di situ termotivasi untuk aku harus do the best. Terus yang kedua, saat aku baru banget syuting awal-awal, aku inget banget terus tiba-tiba aku dapat peran tuh jadi antagonis atau pokoknya peran yang bukan baik lah, bukan yang super tertindas gitu. Tapi itu project pertama aku, terus tiba-tiba sutradara tuh kayak ngomong bener-bener ini sutradaranya di sini, ini aku lagi duduk lagi ngeliat layar, terus dia yang kayak ini siapa sih yang jadi pemeran antagonisnya? Kita maksa banget, nggak cocok, aktingnya kaku gitu. Tapi di belakang ada aku, dan aku masih umur 13 tahun, jadi aku kayak jadi gini rasanya diomongin tapi depan muka gitu kan. Jadi kayak oh ya udah berarti acting aku masih jelek gitu kan. Jadi aku ngelakuin aja, aku coba terus dan aku mengalami, karena zaman dulu kan sutradara strict banget kan, yang galak-galak gitu. Aku mengalami titik-titik di mana yang bagi aku ngerasa udah cukup, tapi ntar dikomplain. Inilah itulah nggak bagus, ini itu dan lain-lain. Dan di saat
aku tahu bahwa acting aku belum bagus, masih proses belajar. Di saat itulah juga jarang banget orang Chinese jadi pemeran utama. Iya kan? Yang tadi aku bilang kaum minoritas di entertain. Pasti mostly kalau nggak dia blasteran, entah Indo Arab, Indo bule atau Indonesian look gitu. Jadi aku kayak makin di pikiran aku adalah Tapi nggak Agnes Monica ya dulu ya? Iya, bisa dihitung lah pakai jari ya kan. Yeah. Maksudnya di tengah begitu banyak mayoritas lainnya mungkin bisa dihitung pakai jari 3-4 orang gitu. Terus dari situ aku kayak berpikir nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, aku coba aja dulu. Mungkin saat ini aku belum dikasih kesempatan buat jadi yang peran utama atau apa, tapi aku coba dulu aja. Tiba-tiba bener kan, setelah kita bersabar dan terus berusaha, akhirnya dikasih kesempatan buat jadi peran utama. Makanya kalau orang-orang berpikir untuk dapetin peran utama semudah itu, mungkin zaman sekarang iya semudah itu. Mungkin kalau kamu punya privilege tertentu semudah itu. Tapi kalau buat orang-orang yang benar-benar berjuang untuk dapetin posisi itu tuh nggak mudah. Makanya itu yang bagi aku bilang tadi, aku percaya akan kerja keras sih. Karena kalau nggak kerja keras, kayaknya nggak mungkin dipandang deh sama orang. Siapa yang mau mandang tiba-tiba siapa tuh Natasha Wilona? Baru-baru mau dipakai di calling aja kayak bersyukur banget. Dapat budget berapa aja tuh yang kayak udah deh ambil dulu, yang penting syuting, yang penting tampil dulu gitu. Kalau aku sih itu dua hal yang membuat aku akhirnya fokus di entertain. Jadi udah panjang kali lebar, mudah-mudahan penonton Maya Lulu TV bisa mengambil hikmah dan cerita kisah sukses seorang Natasha Wilona yang mungkin kita nggak tahu bahwa ternyata dia tuh segitu kerja kerasnya, dan jangan dianggap bahwa dia mendapatkan segala sesuatu dengan instan tuh nggak banget. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih sukses lagi ke depan. And thank you so much, aku udah boleh mampir ke studio yang lucu ini. And sukses ke depannya. Makasih Bunda. Dan mudah-mudahan nanti ada gosip lagi sama siapa ya? Nggak tahu. Lo kan digosipin sama Al Ghazali bukan ya? Enggak, Bun. Enggak ya? Sempet kan ada yang pilih-pilih orang-orang gitu kan? Sempat di-shipperin banget gara-gara waktu itu Little Mom meledak. Jadi kan mereka semua terkinan-kinan. Karena Kinan kan sosok laki-laki gara-gara yang itu ya? Iya, sosok laki-laki yang paling baik segala macem. Dan Kinan tuh jadi pasangannya Naura kan di situ ceritanya. Iya. Dari situlah. Cuma sebenarnya kan kalau aku sama Al kayak aku udah kenal dia lama, jadi kayak udah sahabatan lama lah, udah bertahun-tahun. Oke, sukses dan mudah-mudahan makin sukses. Amin. Terima kasih Bunda. And thank you so much and see you in the next content. Bye bye. Bye bye.